Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bahrul Hidayat, MPhil Psikolog. Saya adalah salah seorang dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Konsentrasi keilmuan saya adalah psikologi klinis. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Psikologi UIR. Salah satunya adalah dasar-dasar intervensi psikologi. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah dasar-dasar intervensi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar intervensi psikologi. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara berbagai pendekatan teoretis tentang perubahan perilaku yang terjadi yang mendasari proses intervensi psikologi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai beberapa metode intervensi di dalam psikologi. Selain itu, sistem penilaian yang menjadi salah satu kontrak perkuliahan adalah sebagai berikut. Pada sisi lain, dalam mata kuliah ini, kita juga menggunakan beberapa buku referensi sebagai bahan pembelajaran, yaitu berikut ini. Metode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah dasar-dasar intervensi psikologi, kita menggunakan beberapa pendekatan baik sinkronus maupun asinkronus. Untuk metode sinkronus, kita biasanya menggunakan Zoom, yaitu perkuliahan yang dijadwalkan secara langsung melalui platform Zoom, sehingga ada perkuliahan dengan teknik lecturing atau ceramah dan tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian, mata kuliah ini juga menggunakan platform Learning Management System yang disediakan oleh Fakultas Psikologi. Dalam hal ini adalah website e-learning yang disediakan oleh Fakultas Psikologi UIR. Selain itu, dalam mata kuliah ini antara dosen dan mahasiswa bisa melakukan dialog interaktif, penugasan, tanya jawab melalui WhatsApp group yang disediakan dan dikoordinir oleh dosen maupun koordinator atau ketua kelas yang memang ditunjuk untuk membantu pembelajaran mata kuliah ini agar berhasil mencapai capaian pembelajaran. Sementara itu, untuk mengakomodir salah satu metode perkuliahan yang asinkronus yang berfungsi untuk mengakomodir atau mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi pada mahasiswa, maka saya sebagai dosen menyediakan salah satu video pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa. Video pembelajaran yang saya sediakan merupakan salah satu bukti bahan ajar khususnya pada sesi pertemuan yang kedua dengan topik bahasan pengantar, jenis, dan tahapan intervensi dalam psikologi, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita masuk kepada pertemuan kedua ya, Pak. Ya. Nah, kita akan masuk kepada pengantar, jenis, dan juga tahapan intervensi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, untuk pengertian intervensi secara umum kira-kira apa sih, Pak? Jadi intervensi ini menarik ya. Istilah intervensi ini kalau dari tataran umum itu kan campur tangan ya. Campur tangan. Ada intervensi dari penguasa kepada bawahan. Itu pengertian yang ada pada masyarakat. Dalam psikologi, penggunaan istilah intervensi tidak bermakna yang seperti itu. Intervensi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengubah perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Jadi, istilah metode tersebut bisa dimaknai cara, teknik, serangkaian metode yang digunakan untuk mengubah pikiran. Bagaimana tadi yang awalnya pikiran seseorang itu negatif diubah menjadi positif. Bagaimana yang sebelumnya perilaku individu atau sekelompok orang itu mengalami hambatan diubah atau diarahkan agar mampu mengatasi hambatan tersebut. Bagaimana yang awalnya perasaan individu mengalami emosi negatif, sedih, kemudian kecewa dan marah, itu bisa diberikan intervensi, bisa diberikan sebuah metode atau teknik agar perasaan emosi negatif tersebut berubah menjadi emosi yang positif. Itu pengertian pertama dari
Selain itu, para ahli ya dalam hal ini Trull juga mengatakan bahwa intervensi merupakan sebuah metode yang dapat mengubah tingkah laku, pikiran dan perasaan seseorang secara paripurna, sehingga individu itu bisa meningkatkan segala potensinya dengan maksimal agar dia mencapai tujuan kehidupannya sesuai dengan peran dan fungsi. Sementara itu, menurut Himsi, ya, menyampaikan definisi atau pengertian intervensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Jadi Himsi lebih spesifik. Kata-kata sistematis ini berkaitan dengan adanya cara berpikir, cara bertindak yang runtut, sistematis. Ada tahapan yang sistematis. Dan kemudian kegiatan yang sistematik itu harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Ya, saya mengutip ungkapan para ahli yang mengatakan orang yang gagal merencanakan, mereka merencanakan kegagalan. Istilah intervensi yang harus melalui tahap perencanaan itu mengantisipasi kegagalan atau ketidakberhasilan dari proses perubahan perilaku. Himsi menekankan pada proses perencanaan. Kemudian Himsi juga dalam pengertiannya menekankan bahwa sebuah intervensi harus melewati tahap asesmen terlebih dahulu. Ya, jadi ada upaya kegiatan ya, yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, sekelompok orang atau komunitas. Tanpa adanya proses asesmen terlebih dahulu, maka intervensi belum bisa dilakukan. Itu menurut Himsi. Apa tujuannya? Ya, mengubah perilaku dan mencegah memburuknya suatu keadaan sebagai sebuah upaya konkret dari seorang praktisi kesehatan mental. Pengertian secara umum dari intervensi seperti itu. Baik Pak, selanjutnya seperti definisi yang dikemukakan oleh Slamet dan juga Markham nih, bahwasannya intervensi itu merupakan suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran dan juga perasaan seseorang. Lalu apakah ada jenis khusus dalam intervensi itu sendiri? Baik, jadi memang dalam intervensi psikologi ini ya para ahli secara umum membagi 3 jenis intervensi. Dilihat dari jumlah pengguna intervensi. Yang pertama adalah intervensi individual, yang kedua intervensi kelompok, dan yang ketiga adalah intervensi komunitas. Ya. Intervensi individual itu umumnya dikenal dengan pendekatan konseling dan psikoterapi. Itu pendekatan yang paling umum pada intervensi individual. Ya. Penempatan individual atau pasien atau klien. Nah, psikologi ini lebih cenderung menggunakan istilah klien. Jadi konseling dan psikoterapi merupakan suatu penempatan klien ya, sebagai sasaran penyembuhan psikologis dalam setting hubungan antar pribadi. Dalam hal ini kalau konseling adalah antara konselor dan konseling. Kalau dalam psikoterapi antara terapis dan klien. Ya. Jadi ada hubungan antar pribadi dengan terapis. Intervensi individual di situ. Kemudian yang menjadi catatan penting dalam intervensi individual ini juga sebuah metode yang sudah konselor atau terapis itu sudah melewati proses latihan. Mereka sudah terlatih, mereka sudah punya skill yang baik ya. Dengan metode yang paling umum dalam pendekatan terapeutik yang mereka gunakan dalam sebuah proses psikoterapi. Intervensi individual juga merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seorang ahli terapi. Jadi keahlian sangat dituntut bagi seorang terapis. Kemudian juga seorang ahli terapi itu bisa menjadi penolong bagi klien yang mengalami masalah atau hambatan psikologis, masalah atau hambatan pada perilaku atau tingkah laku, dan kualitas hidup yang menurun pada seorang klien. Kemudian intervensi individual baik berupa konseling dan psikoterapi digunakan untuk mendiskusikan, jadi tidak satu arah. Seorang konselor dan konseli itu ada terjadi dialog interaktif. Seorang terapis dengan kliennya itu ada terjadi kerjasama yang bersifat dua arah. Timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan
Hubungan tersebut tujuannya menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara melibatkan interaksi antara seorang terapis atau konselor dan kepada konseli atau klien. Gitu. Jadi intervensi jenis kedua adalah intervensi kelompok. Ditinjau dari jumlahnya, apabila jumlah kliennya lebih dari satu, ya, maka itu disebut dengan intervensi kelompok. Secara umum, pengertian atau definisi dari intervensi kelompok merupakan suatu pendekatan atau teknik terapeutik, ya, yang diberikan kepada sekumpulan individu yang memiliki gangguan psikologis, gangguan atau hambatan emosional yang sudah dipilih secara cermat oleh asesor, oleh psikolog, oleh akademi psikologi. Ya. Kemudian mereka ditempatkan ke dalam sebuah kelompok yang dibimbing oleh ahli sebuah pendekatan psikoterapi. Seorang terapis itu harus memiliki skill atau keterampilan yang sudah terlatih. Apa standar bahwa mereka terlatih? Misalnya mereka sudah lulus dari sebuah jenjang studi S1 sarjana psikologi, atau mereka sudah melewati proses pendidikan non formal tentang sebuah pendekatan konseling atau pendekatan psikoterapi yang itu memang mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh satu komunitas akademik. Atau mungkin saja mereka dengan background dari pendekatan sarjana konseling atau konselor, ya. Itu sudut pandang kita memahami apa yang dimaksud dengan ahli, memiliki keahlian atau standar keahlian di bidang konseling kelompok. Nah, apa tujuannya? Dengan kemampuan yang terlatih itu, harapannya bisa membantu satu sama lainnya antara peserta konseling kelompok tersebut dengan arahan dari konselor, dengan arahan dari fasilitator, dengan arahan dari orang atau individu yang memiliki keahlian memberikan intervensi kelompok tersebut, yang pada akhirnya mereka bisa mengalami perubahan perilaku yang diterapkan. Pada sisi lain juga intervensi kelompok bisa dimaknai sebuah psikoterapi yang dibentuk dengan ukuran atau suatu model atau suatu bentuk tertentu, ya, yang memiliki tujuan dan serangkaian teknik atau cara yang bisa beraneka ragam, bisa bervariasi, ya, sehingga dapat memberikan umpan balik atau feedback dari anggota kelompok. Jadi dalam interaksi antara seorang pemberi intervensi, apakah dia konseling kelompok misalnya, dari pemberi intervensi konselor itu, dia tidak boleh memberikan pendekatan intervensi hanya satu arah, walaupun konseling kelompok, walaupun berbentuk intervensi kelompok, tetapi harus mampu, konselor tersebut harus mampu memberikan feedback atau umpan balik yang bisa dicatat, bisa dikenali satu sama lain, dan bersama-sama berusaha untuk memberikan solusi yang tepat kepada peserta intervensi kelompok tersebut, ya. Jenis yang ketiga adalah intervensi komunitas. Perbedaan mendasar dari intervensi kelompok dengan intervensi komunitas, jumlah peserta atau jumlah pengguna atau jumlah klien dari intervensi komunitas ini jauh lebih besar, ya. Intervensi komunitas bisa juga dimaknai dari segi pengertian atau definisi, ya, pendekatan terapeutik yang melibatkan berbagai jaringan kerja sosial yang dikumpulkan bersama sebuah komunitas atau jaringan kerja sosial klien dan pasien yang mengalami gangguan. Atau juga bisa dimaknai bahwa intervensi pada tingkat komunitas akan mendukung proses terapeutik bagi individu dan keluarga. Individu yang berada pada unit yang lebih besar dalam sebuah masyarakat, yaitu keluarga. Karena individu tentu tidak terlepas dari interaksi dengan keluarganya. Jadi pendekatan komunitas melibatkan individu dan keluarga, dan melibatkan juga masyarakat yang ada dalam keluarga itu, masyarakat yang berada di sekitar keluarga tersebut. Nah, dengan demikian individu dan keluarga akan bisa mendukung keberhasilan proses rekonstruksi komunitas itu. Intervensi atau terapi komunitas juga biasanya menggunakan pendekatan psikoedukasional, ya, atau psikoedukasi. Pendekatan psikoedukasi ini memberikan biasanya dalam layanan
psikologi pendidikan ini sangat sering diberikan. Substansi utama dari psikoedukasi adalah mendidik peserta komunitas. Itu makanya kata-kata pendidikan yang bermakna long life education, bahwa kehidupan ini harus menjalani proses pendidikan sepanjang hayat. Ya. Itu berasal dari filosofi pendekatan intervensi komunitas. Jadi akar dari intervensi komunitas ini bagaimana memberikan layanan psikoedukasi yang sifatnya bisa dilanjutkan oleh peserta itu agar mereka bisa belajar sepanjang hayat dari proses psikoedukasi itu. Kemudian juga memberikan dukungan untuk mereka yang berisiko atau sudah berjuang dengan problem jiwa atau masalah mental atau hambatan psikologis yang signifikan, atau mereka yang mengalami hambatan medis, atau mereka yang mengalami masalah-masalah lain terkait dengan masalah komunitas. Ya. Selanjutnya Pak, untuk tahapan kerja akademisi dan juga profesi psikologi sendiri itu apa aja sih Pak? Oke, jadi tahapan kerja akademisi dan profesi psikologi khususnya berkaitan dengan intervensi psikologi ya, itu saya sering sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Akronimnya adalah ADTM. Yang pertama A itu adalah singkatan dari assessment, D itu singkatan dari diagnostik atau diagnosis, ya. Sedangkan T itu singkatan dari treatment atau perlakuan. Ya. Terjemahan padanan kata yang biasa digunakan oleh kita sebagai psikolog di Indonesia, treatment itu adalah perlakuan. Sedangkan M itu adalah monitoring dan evaluasi. 4 tahapan kerja yang dilakukan oleh akademisi maupun profesi psikolog dalam melakukan intervensi psikologi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun intervensi itu berada pada tahap ketiga. Sebab intervensi boleh dilakukan apabila asesmennya benar, diagnosisnya benar, maka treatmentnya atau intervensinya juga tepat. Begitu juga nanti proses yang keempat, tahap yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahap asesmen yang perlu diperhatikan oleh seorang akademisi atau profesi psikologi adalah bagaimana mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang klien, tentang kelompok atau komunitas yang mendapatkan, mereka sebagai pengguna yang mendapatkan intervensi. Dalam psikologi banyak metode asesmen atau teknik asesmen yang dilakukan. Tapi paling umum itu misalnya yang paling gampang, observasi dan wawancara. Nah, itu metode intervensi yang paling klasik dan paling penting dalam intervensi psikologi. Seorang akademisi atau profesi psikolog bisa mengumpulkan data melalui observasi, mengamati, mendengar, melihat. Ya, bentuknya macam-macam. Bisa behavioral checklist, bisa anecdotal record. Dan secara spesifik itu didapatkan di mata kuliah psikodiagnostik 1. Sedangkan wawancara itu merupakan proses tanya jawab ya, bisa wawancara individu, bisa wawancara kelompok ya, yang itu dilakukan oleh seorang interviewer atau pewawancara dan interviewee atau orang yang diwawancarai. Tujuannya adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Dan dalam Fakultas Psikologi UIR itu secara mendalam dipelajari pada mata kuliah psikodiagnostik 2. Itu 2 pendekatan asesmen yang paling klasik dan paling sering digunakan oleh profesi psikologi. Sementara itu ada juga beberapa asesmen lain, ya, bisa dengan psikotes, ya, bisa berupa pengumpulan data dengan tes kepribadian proyektif maupun non proyektif, ya, bisa dengan kuesioner, bisa dengan skala-skala psikologi. Setelah pengumpulan datanya tepat, maka seorang akademisi atau profesi bisa menegakkan diagnosis yang tepat. Problem atau jenis gangguan psikologis apa yang dialami oleh klien individual tersebut. Permasalahan atau hambatan psikologis apa yang dialami oleh kelompok maupun komunitas tersebut. Kalau gangguan individual, pedomannya adalah PPDGJ atau DSM. DSM yang digunakan sebagai rujukan kategorisasi gangguan psikologis individual.
Diagnostik inilah yang penting untuk dilakukan oleh setiap akademisi dan profesi psikologi agar tahu sebenarnya akar masalah yang dialami oleh klien individual, kelompok atau komunitas berdasarkan data yang terkumpul. Sehingga tahu nih masalahnya apa. Setelah diketahui problem atau masalah psikologis yang dihadapi oleh individu, kelompok maupun masyarakat, baru kita bisa menentukan treatment apa yang tepat, intervensi apa yang tepat, perlakuan psikologis apa yang tepat kepada individu, kelompok atau komunitas. Misal yang paling gampang kita analogikan, seseorang individu mengalami gejala sakit kepala, ya. Tetapi sebenarnya gejala sakit kepala itu berasal dari, contoh ya, paling gampang itu gigi yang berlubang. Gitu. Seorang dokter gigi yang baik otomatis akan mengatasi masalah dengan cara mengobati sakit kepala itu, tetapi dia tahu diagnostiknya adalah giginya berlubang. Maka treatment utama yang dia lakukan adalah memberikan treatment pada pengobatan pada gigi tersebut. Begitu juga seorang psikolog. Misalnya ada seseorang individu yang datang kepada akademisi atau profesi psikolog dengan keluhan susah tidur malam atau insomnia, atau misalnya dia mengalami gangguan kecemasan tertentu, dia tidak mampu hadir atau beraktivitas di tempat umum. Dalam psikologi dikenal dengan agorafobia atau sosial fobia, ketakutan yang berlebihan pada situasi lingkungan sosial. Nah, yang terpenting adalah seorang profesi atau akademisi psikologi itu mampu mengenali gejala apa yang muncul ketika individu mengalami fobia. Misalnya nafasnya itu sesak, ya. Kemudian berkeringat dingin dan seterusnya. Tetapi seorang psikolog atau akademisi psikologi yang baik harus mampu dulu mengumpulin data di mana sebenarnya asal atau penyebab dari masalah itu berdasarkan asesmen yang tepat. Perlakuannya atau treatment yang tepat itu nanti bisa diberikan secara simptomatik berdasarkan gejala-gejala yang muncul, namun secara bertahap memberikan treatment inti atau primer pada akar masalah yang sedang terjadi, yaitu mungkin saja pada trauma pada masa kecil, ya. Nah, treatmentnya itu yang diberikan secara tepat. Misalnya bisa saja di agorafobia atau sosial fobia itu karena disebabkan pernah mengalami trauma ketika dia mengalami kecelakaan di tempat umum atau dipermalukan di tempat umum dan seterusnya. Dan maka pemberian terapi secara bertahap masuk kepada akar permasalahan. Nah, pada tahap yang keempat, tahap yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Seorang akademisi atau profesi psikologi yang baik, dia harus mampu dan berhasil membuat catatan dokumentasi pada setiap sesi yang dia lakukan, mulai dari assessment sampai treatment, progres atau kemajuan treatment yang dia berikan. Misalnya pada sesi kedua sudah ada belum berkurang gejala hambatan psikologis? Pada gejala apa terjadi pengurangan gejala psikologis? Kemudian sesi ketiga dan seterusnya monitoring lagi, evaluasi kembali. Apakah sudah berhasil treatment yang diberikan itu atau belum? Itu gunanya monitoring dan evaluasi. Biasanya seseorang akademisi atau profesi psikolog, kalau monitoring dan evaluasinya baik, maka dia bisa mempertahankan treatment tersebut sampai jumlah sesi diberikan sesuai dengan kaidah keilmuan yang baku. Sedangkan di sisi lain, apabila treatment yang dipilih tersebut tidak efektif mengobati atau mengatasi, intervensi itu tidak efektif mengatasi hambatan psikologis, maka ada baiknya profesi psikolog tersebut atau akademisi psikolog tersebut mereferal atau merujuk kepada kolega lain yang menguasai pendekatan psikoterapi yang lebih tepat, yang menguasai pendekatan intervensi yang lebih tepat, dan dia harus secara berintegritas menyampaikan itu kepada kliennya. Saya pikir 4 tahapan itu yang paling penting. Izin bertanya lagi nih Pak, sedikit lagi. Nah, kira-kira efektif nggak nih Pak? Seperti di TikTok, Instagram itu kan banyak yang membagikan link-link website untuk
mengecek penyakit mental, contohnya mental health atau sebagainya gitu. Dengan mengumpulkan poin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah mereka tentukan. Baik. Oke. Nah, kayaknya bagus sekali ya. Saya juga mungkin sepintas melihat ada beberapa website atau sosial media yang membagikan gitu ya. Saya tidak bisa mengomentari secara khusus website mana yang benar, website mana yang salah. Tapi pada prinsipnya beberapa assessment yang dilakukan atau disediakan oleh website tertentu secara online, apabila mereka memberikan proses assessment itu dengan pengisian ya, kuesioner menjawab pertanyaan, jika itu dilakukan oleh orang-orang atau pemilik website itu bukan dari background psikologi, saya pikir itu jadikan hiburan aja. Atau yang kedua, jadikan sebagai data awal ya, sebab validitas atau kesahihan asesmennya patut diragukan. Oleh karena itu, jadikan dia ya anggap hiburan ya, bukan sebagai data otentik dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang perlu kita sarankan kepada masyarakat ya, bahwa proses asesmen yang tepat itu jika dilakukan oleh praktisi yang tepat, dalam hal ini keahliannya di bidangnya. Dalam psikologi, jika berkaitan dengan asesmen masalah-masalah psikologis, hambatan mental, pengembangan potensi, minat dan bakat ya, maka disarankan untuk menggunakan perangkat-perangkat psikotes yang sudah baku yang ada dalam psikologi. Karena alat-alat psikotes yang ada itu sudah menjalani proses penelitian untuk menguji validitas dan reliabilitas dari alat psikotes. Ringkasnya adalah berbagai asesmen yang ditawarkan di media sosial dan seterusnya, jadikan itu sebagai hiburan saja, jadikan itu sebagai ya daripada ngelakuin hal-hal yang kurang produktif ya. Tapi kalau kebutuhan kita agar mengetahui hambatan psikologis yang kita alami sebenarnya seperti apa, dan kita mengenali di mana potensi diri kita agar bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik, sangat disarankan menggunakan alat-alat psikotes yang sudah baku, alat-alat asesmen yang sudah baku. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, ini kan udah selesai pertemuan kedua kita. Baik. Nah, sebelum kita akhiri, boleh bagi sedikit motivasi untuk saya dan juga teman-teman sekalian Pak. Oke, baik. Jadi saya harapkan kepada teman-teman Sivitas Akademika Psikologi UIR khususnya ya, adik-adik teman-teman mahasiswa, bahwa proses belajar itu membutuhkan kesungguhan. Proses belajar itu membutuhkan pengulangan. Proses belajar itu membutuhkan pengorbanan. Apabila kita berhasil ya, untuk melatih diri kita, kemudian kita berhasil mengelola dan memanage waktu kita, kemudian kita menguasai, melatih diri kita untuk membaca bahan-bahan yang berkaitan dengan perkuliahan yang kita lakukan, maka insya Allah prediksinya keberhasilan kita dalam menyelesaikan studi ini sangat tinggi. Saya pikir mahasiswa kita sudah memahami itu, tinggal meningkatkan lagi kemampuan dirinya agar mempertahankan hal-hal tersebut. Motivasi tadi sebagai penutup pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai need assessment lebih lanjutnya. Oke teman-teman, saya Cici Paradila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.